Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri, NIM 2020 0960111755. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kelompok 9, yaitu tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran. Materi Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Nah, sebelum saya menjelaskan tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran, nah di sini ada beberapa pengertian tafsir dan beberapa unsur pokok yang dapat dikemukakan. Bahwasannya yang pertama, pada hakikatnya tafsir itu menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran dan sebagian besar masih dalam bentuk yang sangat global. Yang kedua, tujuannya untuk memperjelas makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, sasarannya adalah agar Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hidayah dari Allah benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan. Dan yang keempat, sarana pendukung dalam penafsiran Al-Quran sebagai ilmu yang berhubungan dengan yang lain. Dan yang terakhir, yang nomor 5, penafsiran Al-Quran bukan untuk penafsiran bahwa begitulah yang dikehendaki dalam firman itu. Nah, untuk pengertian tafsir, takwil, dan terjemahannya, tafsir itu ada pendapat dari Al-Jurnani bahwa kata tafsir secara etimologi adalah al-kas wa al-izhar, yang artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Secara terminologi, menurut Al-Kilabi dalam At-Tashil, tafsir menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya, atau dengan isyaratnya, atau pula dengan tujuannya. Klarifikasi tafsir itu ada dua. Untuk yang pertama, tafsir bi al-madsur. Yang kedua, tafsir bi ar-ra'i. Yang kedua, takwil. Arti takwil menurut etimologi adalah ar-ruju ila asli, yang mengandung arti kembali kepada pokoknya. Nah, takwil secara terminologi atau secara istilah ialah memalingkan lafal dari maknanya yang tersurat kepada makna lain atau batin yang memiliki lafal itu, jika makna lain tersebut dipandang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, terjemah. Nah, menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah pengertian yang dikemukakan oleh Asy-Syabuni, yaitu memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah dalam beberapa nas untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, sehingga ia dapat memahami kitab Allah. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kata terjemah dapat dipergunakan pada dua arti. Yang pertama, terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Yang kedua, terjemah harfiah, yaitu terjemah huruf. Terjemah harfiah ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terjemah harfiah bil misli. Yang kedua, terjemah harfiah bil zuni al misli. Kesimpulannya, tafsir adalah ilmu Al-Quran yang berfungsi sebagai pembuka hijab dari ketidakjelasan yang semula gelap akan menjadi terang, dan yang telah terang menjadi lebih terang lagi. Nah, untuk kesimpulan takwil
adalah pengertian-pengertian yang samar atau yang tersirat, yang diistimbatkan atau diproses dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan renungan dan pemikiran, dan merupakan processing pembuka tabir atau makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kesimpulan dari terjemah adalah pengalihan bahasa dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain tanpa harus menyampaikan secara persis dengan karakteristik bahasa yang pertama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.